welcome to SD by Tamyus channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak-kakak? Semoga sehat selalu ya. Di sini kita akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia serta bagaimana mengalami proses masa pubertas. Oke, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada gambar tersebut terlihat orang dewasa dan seorang bayi yang memiliki perbedaan secara fisik. Orang dewasa memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan bayi. Selain ukuran badan, perbedaan antara keduanya dapat terlihat dari kemampuan orang dewasa yang mampu melakukan aktivitas yang belum bisa dilakukan oleh bayi. Nah, dari dua macam perbedaan itu ada karena proses pertumbuhan dan perkembangan manusia yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini. Apa sih itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan adalah proses perubahan volume, ukuran, bentuk, dan fungsi pada makhluk hidup. Nah, pertumbuhan juga ditandai dengan pertambahan tinggi, berat, dan besar tubuh. Itu pertumbuhan. Perkembangan adalah ditandai dengan bertambahnya kemampuan pada manusia, baik itu kemampuan bergerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Jadi perbedaannya antara pertumbuhan dan perkembangan adalah kalau pertumbuhan bisa dilihat oleh mata, oleh panca indera kita dari mulai besar kecilnya tubuh, gerak dan tidaknya kayak gitu. Kalau perkembangan itu bisa dilihat dari kemampuan yang ada dalam diri manusianya, itu tidak terlihat dari mata tapi bisa dirasakan seperti bergerak-gerak, berbicara, berpikir, itu melalui yang kita rasain ya. Oke, selanjutnya. Nah, tahapan perkembangan kehidupan manusia ada apa aja sih? Mari kita simak. Oke, yang pertama, masa prakelahiran. Masa prakelahiran ini adalah masa pertumbuhan janin dalam kandungan. Yang kedua, ada masa batita. Ciri masa ini adalah kondisi bayi yang bersemangat untuk melakukan perubahan dalam bergerak dan berpindah. Kemudian ada masa kanak-kanak, berlangsung antara 3-10 tahun. Pada masa ini, kecerdasan, keterampilan, minat, dan imajinasi anak mulai tumbuh. Yang keempat, masa remaja, penghubung antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa ini dikenal juga dengan masa pubertas. Nah, pubertas ditandai dengan perubahan fisik maupun psikologis. Kemudian ada masa dewasa. Pada awal kedewasaan manusia akan mulai tahapan kehidupan baru seperti mencari pekerjaan, mandiri, dan berumah tangga. Setelah masa ini, manusia akan memasuki masa dewasa tahap kedua yang memulai kehidupan lebih stabil daripada sebelumnya. Tahap dewasa akhir akan menjadikan manusia yang sempurna telah memiliki kebijaksanaan tingkat tinggi. Yang terakhir yaitu masa tua. Masa ini telah kaya dengan pengalaman sehingga mampu untuk menjadi pembimbing bagi manusia lain. Namun, masa tua terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh. Masa ini juga seseorang bisa bersikap seperti kanak-kanak lagi. Nah, dari proses-proses tadi, ciri-ciri tahap perkembangannya kita lihat. Pertama ada batita, anak-anak, remaja, dewasa, dan masa tua. Masa batita ciri-cirinya yaitu perkembangan sangat pesat. Kemudian ada perubahan gerak dan berpindah. Kemudian komunikasi mulai berkembang. Kalau masa anak-anak, keterampilan, minat, dan imajinasi berkembang, dapat memecahkan permasalahan yang sederhana dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Kemudian masa remaja. Masa ini ingin menemukan jati diri. Kemudian mengalami perubahan fisik dan psikologi. Kemudian emosinya masih labil ya. Tahap berikutnya adalah tahap dewasa. Perkembangan otak mencapai puncak. Kemudian ada keadaan fisik setelah stabil, mempunyai rasa bertanggung jawab, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, ciri masa tua yaitu terjadi penurunan fungsi organ tubuh. Kemudian tubuh cepat lelah dan letih. Yang terakhir, mulai muncul uban pada rambut. Nah, itu adalah ciri-ciri tahapan perkembangan manusia. Oke, dari ciri tersebut kita akan membahas bagaimana proses masa pubertas yang akan kita dalami di penjelasan kali ini. Apa sih itu masa pubertas? Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Masa ini ditandai dengan terjadinya perubahan fisik maupun psikologis atau emosi, serta aktifnya alat perkembangbiakan. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon.
Hormon merupakan suatu zat kimia yang diproduksi oleh tubuh manusia, dan hormon berguna untuk membantu kinerja organ-organ tubuh manusia. Umumnya, anak perempuan cenderung lebih cepat mengalami masa pubertas, yaitu pada usia 8-13 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 10-15 tahun. Nah, perubahan tubuh manusia pada masa pubertas itu dipengaruhi oleh dua, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama, perubahan primer pada laki-laki. Primer ini adalah perubahan yang terjadi pada dalam diri manusia. Pada laki-laki yaitu mulai diproduksinya sperma atau sel kelamin jantan pada organ reproduksi laki-laki. Oke, yang kedua adalah perubahan sekunder pada laki-laki. Perubahan sekunder adalah kebalikan daripada primer. Kalau primer terjadi perubahan dalam diri manusia, kalau sekunder adalah perubahan yang terjadi pada luar tubuh manusia yang bisa kita lihat. Seperti yang pertama pada laki-laki, dada lebih membidang. Yang kedua, tumbuh jakun disertai dengan membesarnya suara. Yang ketiga, tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu. Yang keempat, otot-otot tubuh berkembang dan menonjol. Yang terakhir yaitu mulai muncul jerawat di wajah. Nah, itu perubahan tubuh manusia di masa pubertas pada laki-laki. Sekarang kita ke masa pubertas pada perempuan. Sama dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu primer dan sekunder. Kalau primer pada perempuan yaitu mulai diproduksinya sel telur. Sel telur disebut juga ovum. Kondisi tersebut ditandai dengan terjadinya menstruasi atau haid. Yang kemudian ada perubahan sekunder pada perempuan, yaitu pinggul membesar, suara menjadi lebih nyaring, tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu, kulit menjadi lebih halus, dan mulai muncul jerawat di wajah. Itu perubahan tubuh manusia pada masa pubertas. Oke, selanjutnya mari kita latihan bersama. Yang pertama, kalian harus isi apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Yang kedua, sebutkan tahapan perkembangan pada manusia. Yang ketiga, apa itu yang dimaksud dengan masa pubertas. Yang keempat, buatlah peta konsep mengenai perubahan tubuh pada masa pubertas. Yang kelima, identifikasi perbedaan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan kalian mengenai pertumbuhan dan perkembangan serta yang terjadi pada masa pubertas. Dari Miss hanya itu aja. Nanti kita berjumpa di lain materi. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya ya.